warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandy Mauliansyah dengan NPM 2478251. Di sini saya akan membuat video penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Kedua, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Ketiga, deskripsi tugasnya, dan keempat, penjelasan implementasi dan hasil running program. Di sini saya akan memberikan contoh secara hands-on mengenai OOP. Sebelumnya, OOP itu apa? OOP itu adalah pemrograman yang berfokus pada pemodelan program sebagai kumpulan objek gitu. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu menggunakan kelas. Contohnya itu kita membuat seperti karakter game Free Fire lah, yang dimana di situ ada nama karakter sama darah karakternya, sama ini juga karakternya bisa menembak dan mengurangi darah atau HP musuhnya lah. Sini kita menggunakan kelas karakter. Kita akan masukkan objeknya, yaitu nama dan darahnya yang kita sebut HP ya. Selanjutnya kita self nama sama dengan nama. Selanjutnya self HP dengan HP. Di sini kita akan membuat bagaimana karakter tersebut bisa memberikan damage ke karakter lawan lah. Itu dengan cara kita menggunakan fungsi def kena damage. Habis itu kita menggunakan objek self kita singkat menjadi damage menjadi DMG aja. Selanjutnya kita self.hp sama dengan DMG. Selanjutnya kok ke enter loh, tak jelas. Kita print float, selanjutnya self nama, image, kita damage HP, terus tuh self HP supaya kita tahu sisa darah atau HP musuhnya berapa dari karakter tersebut gitu kan. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan inheritance, yaitu sebagai subclassnya. Subclassnya kita masukkan senjata, yaitu assault. Jangan lupa masukkan di sini, dikarenakan dia subclass, jadi kita masukkan kelas besarnya, yaitu kelas induknya, yaitu karakter. Nah, jangan lupa di titik 2 terus itu enter. Terus itu kita masukkan fungsi def serang self musuh ya, masukkan objek musuh.
sebagai contohnya kita tidak menggunakan random atau apapun itu. Selanjutnya kita buat senjata keduanya, yaitu class sniper. Sama juga masukkan kelas besarnya, yaitu karakter. Titik 2 enter. Selanjutnya sama isinya juga, masukkan fungsi def serang, self, lalu objeknya dimasukin juga. Titik 2 enter, kita masukkan sama juga isinya, musuh kena damage berapa ya, 20 atau 30 aja deh, samain aja biar nggak pusing. Selanjutnya kita di sini masukkan contoh mainnya, sama dengan assault. Sini kita masukkan nama karakternya, yaitu contoh Jota. Masukkan HP nya atau darahnya itu 100 ya. Di sini masukkan darah 100. Lalu kita masukkan yang snipernya gitu kan, sniper. Masukkan juga nama karakternya, contohnya Laura. Terus juga HP nya jangan lupa dimasukkan. Di sini saya masukkan 80 saja biar kelihatan berbeda dikit. Lalu untuk melihat apakah kode ini berjalan atau tidak, kita Ctrl save, kita buka CMD nya. Di sini nama filenya coba.py ya, ada di Asus. Kita coba.py. Sini ada salah, kenapa snipernya di sini S-nya gede, S caps lock. Jadi yang di subclassnya menggunakan S biasa gitu. Jadi kita ubah yang di ini aja deh, yang subclassnya aja, supaya sama seperti yang di assaultnya. Kita masuk CMD lagi, kita coba running lagi, coba.py. Kok tidak muncul gini? Kenapa ini tidak jalan? Dikarenakan programnya belum selesai. Ternyata saya lupa memasukkan serangnya itu karakternya menyerang gitu kan, si A nyerang si S nyerang si A gitu. Saya lupa memasukkan itu, yaitu kita masukkan dulu A serang si S, terus itu sebaliknya S serang si A. Lalu kita Ctrl S, lalu kita coba running lagi. Nah, di sini sudah bisa di running. Sama-sama memberikan damage 30 kan. Di sini Jota tadinya 100 menjadi HP-nya 30 juga di sini. HP 30. Di sini harusnya kita masukkan apa di sini? Coba 50. Nah, HP Jota 50 baru bener nih, karena kan damage nya 30 kan, dari
kebenarannya 100, jadi SP-nya 50. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Di sini exception handling itu seperti apa? Seperti try dan except. Nah, try dan except ini, try dan except ini akan kita ngambil try ini untuk mengecek apakah yang pengguna ini yang masukkan yang di input pengguna ini benar apa enggak gitu kan. Nah, except value error itu untuk melihat yang di input pengguna sesuai atau tidak gitu kan, sama persis. Nah, selanjutnya deskripsi tugas dari Live Session 6 ini Live Session 6 ini saya melanjutkan mini project Live Session 5 sebelumnya. Di sini hanya saja menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari vehicle, yaitu 2-wheel dan untuk kendaraan roda 2 dan 4-wheel. Nah, selanjutnya penjelasan implementasi dan hasil running program. Di sini program saya yaitu mini projectnya yaitu smart parking ya kan. Di sini ada kelas vehicle, kelas kendaraan yang dimana untuk di sini berisikan ada exit, selanjutnya di sini ada horse, mount, horse, minute, second ya kan. Terus itu di sini ada subclass motor sama subclass mobil. Selanjutnya ada parking lot ini untuk menambahkan slot, terus tuh park vehicle atau mengisi slot dengan kendaraan, remove kendaraan, habis itu validasi plat. Selanjutnya di main ini tidak ada yang begitu banyak yang diubah, hanya saja yang ditambahkan di sini kan di sini ada jenis-jenis motor, di sini kan ada tambahan 2-wheel sama 4-wheel kan, yaitu 2-wheel sebagai roda 2 yaitu motor, 4-wheel yaitu roda 4 yaitu mobil. Selanjutnya di sini kita akan running cd smart parking. Kita masuk cd smart parking, selanjutnya kita masuk ke cd monitoring, lalu kita masuk ke menjalankan programnya yaitu main ya. Kita hapus dulu biar kelihatan enak. CL kita running main strip 24782551.py. Nah, di sini kita akan melihat ini ya, exception handlingnya gitu, cara kerjanya ya. Sebentar. Nah, kita akan tambah slot dulu deh, tambah slot parkir. Jumlah slotnya 2 untuk apa? Untuk motor atau mobil. Di sini dikarenakan motor dan mobil ini menggunakan input angka, saya menggunakan input angka. Jikalau kita masukkan mobil aja nih, nah tidak bisa, dia hanya menginput bolehnya 2 atau 4, soalnya 4 sudah menginisialkan mobil, sedangkan 2 menginisialkan motor gitu. Itu cara kerja except
exception handling ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan slot parkir terlebih dahulu. Ini kita akan menunjukkan cara kerjanya ya. Nah, jam tambah 2. Nah, kita inputkan 2 ya untuk sepeda motor. Nah, 2 slot motor ditambahkan. Coba kita status apakah sudah benar. Nah, status parkir motor ada 2 yang kosong gitu kan. Lalu kita coba masukkan tambah slot parkir lagi 2 lagi. Lalu kita masukkan 4 untuk kendaraan mobil. Nah, kita lihat lagi statusnya apakah sudah tertambah. Nah, sudah ya, di sini sudah tertambah, yaitu slot 1 kosong, slot 2 kosong untuk mobil, slot 1 kosong, slot 2 kosong untuk motor. Selanjutnya kita masukkan kendaraannya ya, kendaraannya masuk parkir, yaitu kita masukkan input 2. Nah, mobil atau motor nih mau kita masukkan gitu. Kita ambil contoh mobil dulu deh, mobil. Nah, kita masukkan platnya apa aja. Kita contohnya ini B0000. Oke. Terus enter. Nah, di sini ada jam masuknya, jam masuk diparkir di slot 2 mobil. Apakah benar? Kita cek status parkirnya. Kita cek. Nah, di mobil, status parkir mobil sini sudah ada ya. Sesuai ya kan? Nah, selanjutnya coba kita masukkan yang motor ya, motor. Lalu kita masukkan platnya terlebih dahulu. PO ya kan. Nah, di sini sudah diparkir di slot 1 motor ya kan. Kita lihat status. Di situ juga ada jam, ada detiknya nih, jam, menit dan detik. Selanjutnya kita penuhkan dulu slot parkirnya ya kan di motor. Kita lihat 0000 LO. Nah, di sini kan kita lihat status parkirnya nih sudah penuh. Coba kita masukkan lagi yang untuk motor deh, motor B 0000 OI. Kita enter. Nah, tidak ada slot kosong untuk motor. Jadi parkiran yang untuk motor itu sudah penuh dikarenakan kapasitasnya cuma 2 gitu kan. Nah, coba kita keluarkan kendaraannya. Kita lihat. Kita di sini mengeluarkan kendaraannya tidak perlu menginputkan jenisnya gitu kan. Jadi kita hanya perlu menginput plat kendaraannya saja. Kita lihat di sini yang di status parkir mobil, status parkir motor itu ada platnya ya kan. Yang mana yang mau kita keluarkan gitu. Di sini saya akan mengambil yang ini aja deh, yang mobil B0000 OK ya kan. Kita masukkan platnya B0000 OK. Kita enter. Waktu keluar jam segini kan. Nah, keluar dari slot 2, kita cek. Itu kan plat mobil. Nah, kita cek 4. Apakah sudah kosong? Nah, jadi kosong ya kan. Segitu saja penjelasan video tentang OOP dan inheritance sama exception handling, lalu deskripsi tugas sama penjelasan implementasi dan hasil running program. Jikalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas,